Bismillahirrahmanirrahim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafatu ankum su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan fil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kama qala fi hadisil ukhra, utiyat ummati khamsa khisal fi ramadana lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, senantiasa memberikan kita curahan dan limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita telah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, segala ibadah dilipat gandakan, dan mudah-mudahan kita semua siswa-siswi yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Lubang Buaya, Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kita semua selaku umatnya senantiasa berpegang teguh atas sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul ujmah hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa dan siswi Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu beserta Dewan Guru yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan segala ibadah puasa Ramadan ini. Ada beberapa hal, terutama para ulama ini sepakat bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh, yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada beberapa keistimewaan, dan ini ada di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umat Islam ini akan mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana beliau itu telah menegaskan, yang mana materi ini akan kami share berupa PowerPoint, silahkan bisa dilihat di layar. Adapun 5 keistimewaan orang yang berpuasa tersebut adalah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna
ummatun minal umami qablaha. Yang artinya di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, ini tentu menjadi keistimewaan buat kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kelima keistimewaan itu? Nah, yang pertama, khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, yaitu bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau itu mengatakan orang yang berpuasa pasti mulutnya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi manusia sebab perutnya itu kosong. Namun karena hal ini atau puasa ini terjadi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih wangi daripada minyak misik. Tentunya orang yang berpuasa akan menjaga omongannya, menjaga pembicaraannya dari hal-hal yang kotor ataupun hal-hal yang tidak pantas dikeluarkan dari mulut orang yang berpuasa. Sehingga ketika orang yang berpuasa mengeluarkan kata-kata kotor atau yang tidak pantas, itu akan hanya mengurangi kualitas ibadah puasanya. Maka dengan bau yang tak sedap ini, orang-orang puasa diharapkan dapat menyadari keadaannya. Dengan bau tak sedap, menyadari keadaannya sehingga bisa menjaga mulutnya dengan baik dari kata-kata kotor. Misalkan, yang pertama dengan memperbanyak tadarus Al-Quran untuk siswa-siswi. Kemudian yang kedua membaca zikir. Yang ketiga istighfar. Yang keempat sholawat dan selain sebagainya hal-hal yang bermanfaat. Adapun yang kedua, wa tastaghfiru lahum al malaikatu hatta yuftiru, yang artinya orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh Allah, para malaikat hingga mereka berbuka. Nah, maksud dari keistimewaan yang kedua ini bagi orang yang berpuasa adalah sangat menjadi keuntungan yang besar bagi kita. Contohnya siswa-siswi yang ada di Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu yang melaksanakan puasa. Kita semua mengetahui bahwasannya malaikat itu kan makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya juga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu dari saat imsak sampai berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, ini merupakan keuntungan besar bagi kita, khususnya siswa-siswi yang ada di Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu. Bagi kita karena kita sendiri terkadang merasa was-was, merasa bingung apakah istighfar kita ini diterima Allah ataukah tidak. Karena faktanya kita semua ini sering mengulangi kesalahan yang sama. Nah, oleh karena itu di bulan puasa ini kita mendapat anugerah keistimewaan yang luar biasa, di mana para malaikat terus menerus memintakan ampunan kepada Allah buat orang yang berpuasa. Adapun yang ketiga, wa tusaffadu fihi maraddatus syayatini wala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi, yang artinya di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan-bulan lainnya. Tentu kita semua merasakan di bulan puasa ini menjadi seperti malas untuk berbuat apa saja selain ibadah. Jadi maunya kita tuh ibadah terus-menerus. Nah, semangat kita untuk beribadah sangat meningkat dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan atau bulan puasa ini. Ini semua merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan kesempatan kepada kita, hamba Allah, untuk menambah poin-poin, menambah pundi-pundi amal ibadah kita.
Di luar Ramadan mungkin kita lebih banyak berpikir dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan bahasa dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan ini, maka secara teorinya setidaknya kemaksiatan bisa ditekan serendah-rendahnya. Seperti kita bisa menahan pembicaraan yang kurang manfaat, ataupun kita terkadang sering melawan orang tua, ataupun kita juga sering melawan guru. Nah, itu semua silahkan kita tekan serendah-rendahnya, kita buang hal-hal tersebut. Seandainya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan masih sering kita lakukan, maka yang kita dapatkan di Ramadan ini hanyalah menahan lapar dan haus saja. Gitu. Adapun keistimewaan yang keempat, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadi as-saimuna an yulqu anhum al-ma'unata wal adza wa yasiruna ilaika. Yang artinya setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memperindah surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya sampai kepadamu wahai surga. Nah, keistimewaan yang keempat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan sangat indah untuk menyambut para hambanya. Siapa? Hamba-hambanya yang berpuasa. Menunjukkan bahwa ibadah puasa ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Bahkan kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil jari-jari payahnya hingga sampai kepadamu. Nah, kalimat ini mengandung arti bahwa tidak ada balasan untuk orang puasa, melainkan balasannya adalah surga. Karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Bukan berarti Allah membutuhkan puasa kita, bukan, melainkan karena keistimewaan puasa ini sehingga Allah yang langsung memberi ganjaran buat orang tersebut. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ya, disebutkan kullu amal ibni adama lahu illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya semua amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Nah, di sini Allah akan langsung memberi ganjaran buat orang yang puasa. Kemudian keistimewaan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima itu wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin qila ya Rasulullah ahya lailatul qadari qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Mohon maaf, slide-nya ini harusnya yang kelima ya. Yang kelima, di akhir malam bulan Ramadan Allah berikan ampunan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan yang kelima, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu adalah satu hal dan ampunan dari Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan. Ini merupakan hal lainnya. Artinya orang-orang yang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah tapi juga mendapat kebaikan Lailatul Qadar. Itu untung banget orang yang berpuasa yang nilainya lebih tinggi dari malam 1000 bulan. Nah, jika keistimewaan yang kelima ini dihubungkan dengan yang kedua itu apa? Yang kedua adalah malaikat meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang puasa.
maka menjadi jelas bahwa orang-orang yang puasa itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap ganjaran dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Rasulullah SAW juga di keistimewaan yang kelima tersebut, mudah-mudahan kita semua siswa-siswi khususnya yang ada di Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Bang Boy Setu di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan mendapatkan keistimewaan tersebut. Apa saja kelima keistimewaan tersebut? Pertama, bau mulut orang yang puasa di hadapan Allah lebih harum, lebih baik daripada minyak misik. Yang kedua, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Yang ketiga, dibelenggunya para setan. Yang keempat, Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kelima, di akhir malam bulan Ramadan, Allah memberikan ampunan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.